Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita atau kisah keluarga dari Romanov. Mari kita terkait cerita hari ini. Kehidupan rahasia keluarga Romanov hingga pemerintahan terakhir kerajaan Rusia. Akhir abad ke-19 adalah masa yang romantik. Dalam tempo masa yang pendek, teknologi dan masyarakat telah berubah secara drastis. Dan keluarga-keluarga kerajaan yang memerintah dunia dari istana di seluruh Eropa menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri, ada yang lebih berjaya berbanding yang lainnya. Bagi ramai orang, keruntuhan sebuah keluarga kerajaan terutamanya melambangkan tamatnya era putra-putri istana dan raja. Cerita tragedi mereka membawa implikasi dampak kepada seluruh dunia. Tapi disebabkan oleh minat mereka terhadap fotografi, kita bukan saja dapat melihat sekali imbas kehidupan mewah dan keruntuhan mereka, bahkan juga saat-saat mereka yang penuh kemanusiaan, gurauan, belas kasihan, dan juga kasih sayang. Pada tahun 2020, kita memperingati 102 tahun sejak keluarga kerajaan Rusia, keluarga Romanov dihukum mati, di mana kisah dramatis mereka masih lagi menawan imajinasi seluruh manusia di dunia pada hari ini. Teruskan menonton untuk mengetahui siapa yang merupakan pemerintahan terakhir Empire Kerajaan Rusia, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana mereka menghadapi dunia apabila ia berubah. Raja terakhir Rusia bernama Raja Nicholas II ataupun dikenali Nikolai. Sebagaimanapun ia dikenali oleh kawan-kawannya yang dilahirkan di Saint Petersburg pada 18 Mei 1868. Ayahanda Nicholas, Raja Alexander III, merupakan pemimpin yang kuat dan konservatif. Tetapi Nicholas merupakan seorang anak yang sensitif. Semasa Nicholas membesar, ia sering berjalan-jalan ke luar negeri, bertemu dengan sanak saudara kerajaan di kediaman mereka di Denmark, Jerman, Greece, dan juga England, di mana ia juga bertemu bakal istrinya yang pada masa itu dikenal sebagai Putri Alex. Nicholas II telah bertanggung jawab atas beberapa tragedi di dalam Rusia dan terlibat dalam kekalahan pertempuran dengan Jepang dalam masa beberapa tahun. Ia tidak disukai dan selalu dilihat sebagai orang yang tidak cekapan. Namun, disebabkan diarinya dan juga hobi fotografinya, dilihat sebagai seorang yang baik hati dan penyayang, di mana kepribadiannya yang baik untuk keluarganya jelas dilihat. Sangatlah susah untuk tidak melihat ia sebagai seorang yang tidak dikasihi. Sesungguhnya pun begitu, menjadi seorang lelaki baik tidak mencukupi apabila ia merupakan pemimpin kerajaan ketiga terbesar di dunia. Dan ketidakcekapan Nicholas II dalam pentadbiran pemerintahan kerajaannya akhirnya mengakibatkan ia kehilangan tahta, keluarga, bahkan nyawa ia dan keluarganya. Raja Nicholas II dari Rusia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan keluarga-keluarga kerajaan di Eropa. Itu bisa dilihat apabila rupa parasnya ia hampir sama dengan pemimpin kerajaan-kerajaan besar Eropa yang satu sama lainnya. Seperti terlihat dalam gambar ini, Raja George V dari United Kingdom ialah sepupu dari Nicholas II dari Rusia. Di sini kedua-kedua raja boleh dilihat diperhatikan berdiri bersebelahan memakai seragam tentara Jerman di Berlin. Mari kita kenali permaisuri dari Rusia, yaitu Alexandra Fedorovna. Dilahirkan sebagai putri alit dari Hesse dan Rhine di Darmstadt, Jerman pada 6 Jun 1872. Sebagai anak perempuan dari rumah Hesse yang mana memerintah United Kingdom sehingga hari ini merupakan cucu perempuan Ratu Victoria. Putri Alex membesar dalam keadaan yang sangat tragis. Ibu dan salah seorang kakaknya meninggal dunia karena wabak semasa ia masih kecil. Dan Putri Alex mengalami trauma yang sangat mendalam. Setelah kehilangan ahli keluarganya, Putri Alex sangat rapat dengan sanak saudara Britishnya dan menghabiskan banyak waktu melawati mereka. Ia dikatakan sebagai cucu yang paling disayangi oleh Ratu Victoria, dan Ratu Victoria berharap Putri Alex akan menjadi Ratu England seperti dirinya pada suatu hari nanti. Putri Alex menolak kemungkinan ini apabila ia bertemu dan jatuh cinta dengan sepupu keduanya, yaitu Nicholas II dalam satu pertemuan di Saint Petersburg. Namun pernikahan Nicholas sempat dibantah oleh ayahnya, dikarenakan ayahnya ada dendam dengan Jerman. Akan tetapi semenjelang ayahnya meninggal dunia, ayahnya telah menerima Putri Alex sebagai menantu. Untuk mengawini Nicholas II, Alex harus menukar agamanya kepada kerajaan Ortodok. Ia telah diberi nama baptis yang baru yaitu Alexandra Fedorovna dan menjadi Ratu Permaisuri Rusia. Dari hasil perkawinan Nicholas II dan Alexandra Fedorovna mempunyai 5 orang anak, di mana anak mereka adalah 4 perempuan paling sulung dan seorang lelaki.
Walaupun Raja Nicholas berasal dari Rusia dan istrinya berasal dari Jerman, namun kedua-duanya memiliki hubungan yang sangat rapat dengan kerajaan British, terutamanya dengan Ratu Victoria. Ini yang mempengaruhi anak-anak mereka membesar dengan dua bahasa. Mereka berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Jerman untuk kesehariannya. Mari kita kenali kelima anak dari pasangan Raja Nicholas II dan Alexandra Fedorovna. Inilah dia. Putri Olga Nikolaevna dari Rusia yang dilahirkan di Saint Petersburg pada 15 November 1895. Merupakan anak sulung antara semua adik-beradik Romanov, terkenal dengan kebijaksanaannya. Putri Olga sering menerima tanggung jawab dalam keluarganya, menjaga adik lelakinya yang sakit, putra Alexei. Seorang yang suka membaca, Olga adalah seorang gadis yang sensitif dan juga murung, tetapi juga sangat patriotik. Dalam Perang Dunia Pertama, semangat patriotiknya membawa ia dan adik-adiknya Tatinea untuk menjadi sukarelawan dengan Bulan Sabit Merah demi merawati tentara Rusia yang cedera. Putri Tatinea Nikolaevna dari Rusia dilahirkan di Saint Petersburg pada 10 Jun 1897, merupakan anak perempuan kedua Raja Nicholas dan istrinya. Dikatakan ia sangat cantik, Tatinea sering dilamar oleh lelaki dari Rusia dan juga luar negara. Seperti dikatakan, adik-adiknya yang lain, Tatinea dibesarkan dalam keadaan yang sangat sederhana. Tidur di atas tempat tidur yang keras tanpa bantal dan mandi air dingin setiap pagi. Ia sudah terbiasa dipanggil dengan nama Tatinea. Tatinea juga tidak suka dipanggil Yang Mulia karena ia mempunyai jiwa yang sangat-sangat sederhana. Tatinea juga terkenal dengan kepintarannya dan berpikir logika. Ia juga bekerja untuk bantuan pelarian peperangan semasa Perang Dunia Pertama. Putri Maria dilahirkan di Saint Petersburg pada 26 Jun 1899. Maria, adik ketiga Romanov, dikenali dengan sifat lemah lembut dan baik hati. Ia sering bertanggung jawab menerima penyalahan atau perbuatan nakal adik-adiknya yang lain. Putri Maria juga mempunyai kebiasaan semasa kecilnya. Ia sering berlari-lari mencari ayahandanya dan akan mencium ayahnya ketika itu sebelum ia akan pergi tidur. Putri Anastasia Nikolaevna merupakan keluarga pertama Romanov yang dilahirkan semasa abad ke-20. Putri Anastasia Nikolaevna dari Rusia dilahirkan di Saint Petersburg pada 18 Jun 1901. Terkenal dengan kenakalan dan kelincahannya. Ahli yang paling bungsu di dalam keluarganya. Merupakan watak yang menarik di dalam istana. Ia sering mengerjai staf istana dan merupakan seorang pelakon yang hebat. Kini Anastasia paling dikenali dengan perwatakannya dalam film animasi studio animasi Century Fox. Anastasia yang menyampaikan gambaran fiksi mengenai cara hidup ia selepas revolusi Rusia. Pada 12 Agustus 1904 adalah hari kelahiran waris tahta, yaitu bernama Alexei Nikolaevich, putra bungsu dari Raja Nicholas dan istrinya. Alexei adalah seorang anak yang pandai dan semua harapan dan impian seluruh keluarga diletakkan pada dirinya. Ia disayangi oleh ibu, bapa, dan kakak-kakaknya. Dan gurunya berkata bahwa suasana seluruh istana akan berubah apabila ia sihat. Malangnya itu bukanlah sesuatu yang akan berlaku. Alexei mempunyai suatu penyakit yang dirahasiakan dari orang luar. Untuk memastikan ia tidak melukai dirinya sendiri, Raja dan Ratu menetapkan dua kelasi dari tentara laut kerajaan, pegawai Andrei Derekpenko dan Kalasi Clementin Nagorny, untuk memerhatikan pada setiap waktu. Mereka akan membawanya ke semua tempat naik sepeda. Alexei tidak diperboleh untuk menunggang sepeda sendirian, dan kadangkala mereka menggendongnya dari satu tempat ke tempat lain, disebabkan oleh keadaan Alexei yang berbahaya karena dia adalah pewaris tahta. Penyakitnya merupakan rahasia tentara dan hanya beberapa orang yang terpilih saja yang mengetahuinya dengan berhati-hati. Salah seorang daripada mereka akan memainkan peran penting dalam kejatuhan Rusia. Pada awal abad ke-20, rawatan hemofilia adalah susah dan tidak begitu berkesan. Alexei sering dimasukkan ke rumah sakit dan berada di ambang maut disebabkan kecederaan ringan. Satu realiti yang tidak dapat diterima oleh ibunya Alexandra, karena ibunya telah mempunyai trauma masa kecilnya yang mempunyai riwayat kematian ibu dan kakaknya. Jadi, apabila kemunculan Grigory Rasputin, seorang paranormal yang datang dari tanah beku Siberia, tiba di Saint Petersburg untuk merawat sanak saudara jauh Romanov, Alexandra sudi memberi peluang kepadanya. Tanpa disangka, cara rawatan Rasputin berjaya. Alexei yang telah mengalami kecederaan yang dikatakan oleh dokter kerajaan bahwa ia akan mati. Tetapi Rasputin telah berhasil mengobati anak tersebut dan berjanji dengan ratu bahwa Alexei akan hidup. Sehari selepas itu, Alexei sembuh dengan ajaibnya dan ratu mulai mempercayai Rasputin. Mulai saat itu, Rasputin menjadi kawan rapat dengan keluarga kerajaan Rusia dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap raja dan istrinya. Bukan hanya Rasputin seorang yang rapat dengan keluarga kerajaan Rusia ini.
Selain paranormal yang bermata liar ini, sekumpulan pakar perobatan, tukang masak, orang suruhan dan staf lainnya yang setia juga mengikuti keluarga Romanov ke semua tempat dan memastikan kehidupan mereka nyaman dan membolehkan mereka untuk menumpukan perhatian ke atas tugas-tugas kerajaan mereka. Di antara orang yang paling rapat dengan keluarga kerajaan adalah Pierre Girland, tutor bahasa Prancis untuk putra dan putri, raja dan ratu. Ilmuwan dari Switzerland ini membantu membesarkan anak-anak raja dan ratu dan boleh dikatakan merupakan seorang ayah kepada mereka. Dia sangat dekat dengan keluarga tersebut sehinggalah apabila mereka dihalau keluar, dia mengikut mereka dengan rela tanpa ada rasa sungkan menjadi orang buangan. Anak-anak Romanov membesar di istana bersama ibu dan ayahnya, terletak 24 km dari Selat Saint Petersburg. Keluarga ini menjalani kehidupan yang sedikit sederhana di dalam bangunan yang mewah, dalam usaha untuk menjadikan mereka rendah hati dan rendah diri. Mereka dipanggil dengan nama depan pertama oleh staf dan tetamu, tidur di atas tempat tidur tentara dan perlu mandi air dingin setiap paginya. Apabila tak ada tetamu yang datang, keluarga tersebut akan berkumpul di sekeliling meja biasa dan makan hidangan biasa, beserta tidak dilayani oleh dayang-dayang istana. Anak-anak dari Romanov tidak seperti kanak-kanak sebaya mereka pada zaman itu. Keluarga Romanov sering jalan-jalan ke luar negeri. Salah satu cara berjalan jauh yang digemari oleh keluarga tersebut adalah menaiki kapal layar kerajaan standar yang dibina di Denmark. Tetapi pelayaran mereka di atas kapal layar tersebut tidak selalu diiringi dengan kenangan yang manis dan baik. Keluarga kerajaan sering berjalan jauh dan anak-anak Nicholas II akan dapat mengunjungi banyak tempat-tempat di Eropa seumur hidup mereka. Tetapi sebelum ia menjadi raja, Nicholas telah mengembara di seluruh dunia. Dan ia merupakan perjalanan yang jauh walaupun dibandingkan dengan orang-orang pada hari ini. Pengembaraan calon raja ini membawa ke Egypt, India, Singapura, Bangkok, dan Jepang, di mana ia mengunjungi kebanyakan tempat di negara kepulauan tersebut. Malahan, Lexi telah mendapatkan tato naga di tangan kanannya, tetapi kunjungan tersebut dipendekkan apabila seorang pegawai polisi yang gila menyerang dan mencoba membunuhnya dalam satu kejadian yang dikenali sebagai kejadian Otsu. Selain daripada keistimewaan untuk mengunjungi ke seluruh dunia, anak-anak Romanov memiliki sesuatu yang kanak-kanak lain tidak ada pada saat itu, yaitu pasukan tentara sendiri. Sebagai contoh, Tatiana dihadiahkan pangkat kehormatan kolonel dan diberikan satu regimen tentara. Olga juga diberikan pasukan sendiri, dan tentara di bawah pasangan besar ini memberi peluang kepada mereka untuk menjalankan hobi mereka yang aneh. Walaupun adik-beradik Romanov sering dianggap sebagai satu kumpulan yang kokoh, setiap seseorang daripada mereka memiliki kepribadian yang jelas dan tersendiri. Di sini, putri Olga yang tenang dan introspektif boleh diperhatikan sedang membaca buku, sambil adiknya yang nakal dan aktif, putri Anastasia, memerhatikannya. Olga merupakan seorang pembaca yang tekun, sehingga ia sering membaca buku yang dibeli oleh ibunya sebelum ibunya berkesempatan membacanya. Dan Olga akan bergurau mengatakan, "Hei ibu, aku memastikan buku-buku tersebut sesuai untuk dibaca oleh ibu." Begitu celotehnya. Permulaan keruntuhan kerajaan Rusia. 2 tahun kemudian, pada tahun 1914, keluarga tersebut akan menerima berita mengenai pembunuhan Prince Ferdinand. Dan tembakan pertama Perang Dunia Pertama telah diluncurkan semasa berlibur di atas kapal layar. Apabila Perang Dunia Pertama berlaku, keluarga patriotik Romanov tidak berdiri di tepi, malah mereka berjuang bersama-sama. Ratu Alexandra dan 2 anak perempuan sulungnya, Olga dan Tatiana, berlatih di bawah bulan sabit merah dan menjadi juru rawat sukarelawan di Saint Petersburg, merawat tentara Rusia yang cedera dalam peperangan. Dalam gambar ini yang diambil sekitar tahun 1916, Putri Olga boleh diperhatikan memakai seragam juru rawat dan duduk dengan adik perempuannya Anastasia dan bersama ibunya Alexandra. Tugas sebagai seorang juru rawat sangatlah susah untuk Olga yang sensitif, tetapi Putri Tatiana dengan senangnya melakukan kesemuanya. Sementara Olga meneruskan pekerjaannya di rumah sakit, Tatiana melaksanakan rawatan perobatan yang lebih susah dan bertugas untuk melakukannya di samping juru-juru rawat yang lainnya. Di dalam gambar ini boleh kita perhatikan Putri Tatiana boleh diamati memakai seragam juru rawat bulan dan sabit merah. Lelaki yang duduk di atas kursi roda adalah tentara Dimitri, dan Tatiana telah jatuh cinta terhadapnya. Akan tetapi sungguh malang, ia meninggal dunia di akhir peperangan. Tatiana dan Olga tidak dimanjakan dan tidak diragukan untuk merawat kecederaan yang dahsyat. Walau bagaimanapun mereka tetap dilindungi. Beberapa aspek kehidupan mereka begitu dilindungi sampai mereka kelihatan sangat menyatu dengan masyarakat.
Pada satu hari, ketika supir yang biasa yang seharusnya menghantar Tatiana dan Olga dari tempat kerja mereka di rumah sakit ke rumah diganti dengan supir yang lain, dua beradik ini mengambil peluang untuk pergi berbelanja di kota. Namun begitu setibanya di kota dan memasuki sebuah kedai, mereka kebingungan harus berbuat apa. Ya, mungkin juga selama ini kan mereka banyak para pelayan dan asisten, jadi mau apa saja tinggal minta. Semasa dua kakak sulung bekerja sebagai juru rawat, Maria dan Anastasia yang masih tidak cukup umur untuk mengobati dan melayani para pesakit, mereka menjadi penyemangat apabila kedua putri ini mengunjungi tentara yang cedera dan membantu meningkatkan semangat mereka untuk pulih kembali. Manakala atas cadangan Rasputin dan desakan Alexandra, selepas paranormal ini bertengkar dengan ketua staf tentara Raja Nicholas II bertolak untuk bertempur di barisan hadapan dan mengambil alih kawasan daripada Stapka sebagai ketua komando baru. Malangnya, apabila Raja berada di barisan paling depan, masalah melanda di rumah mereka. Pada Maret 1917, semasa akhir Revolusi Februari, ahli-ahli revolusi Rusia berarak ke istana kerajaan dan Raja Nicholas II terpaksa turun tahta karena ditakuti nyawanya dan putranya akan terancam. Keluarga tersebut telah diletakkan di bawah tahanan rumah di istana Tosko Selo. Walaupun ada antara anggota keluarga kerajaan yang susah menerima keletihan akibat aktivitas fisikal ketika dalam tahanan, Tatiana yang selalu praktikal dan berpikiran logika dapat hidup lebih baik. Raja Nicholas menjaga keluarganya dan membuat rancangan yang baik. Putri Tatiana yang terkenal dengan kecerdasannya membawa sampah sarap semasa pengurungan di Taskoselo pada tahun 1917. Tatiana telah menjahit batu permata ke dalam lapisan pakaian ahli keluarganya dengan harapan apabila mereka berhasil melarikan diri, sekurang-kurangnya ada sedikit harta yang boleh membantu mereka untuk hidup kembali. Kerajaan sementara berharap dapat menghantar keluarga Romanov ke luar negeri dan Nicholas II telah meminta suaka di United Kingdom, tetapi sentimen revolusi telah bermula. Untuk menjaga keselamatan mereka, kerajaan sementara memindahkan mereka ke Tobolsk di mana mereka terus hidup dalam kenyamanan. Akan tetapi pada tahun 1918, orang Bolshevik dan Lenin telah berkuasa dan nasib keluarga Romanov sudah ditentukan. Dalam gambar ini adalah saksi bisu yang diambil pada tahun 1919. Dinding ini telah dirobohkan oleh penyelidik untuk mencari peluru dan bukti lain. Pintu yang menuju ke ruangan gudang telah dikunci sewaktu pembunuhan berlaku. Jadi inilah saksi bukti kerajaan Rusia dan keluarga Romanov telah dibantai dengan keji. Pembantaian terhadap keluarga Romanov tidak hanya melibatkan keluarga kerajaan saja, akan tetapi tutor, penasihat diraja, dan juga orang-orang terdekat Romanov juga ikut dibantai. Kesemuanya kecuali Girlad akhirnya dibunuh oleh orang Bolshevik. Untuk beberapa tahun, rumah Romanov dan kejatuhannya dan kematian ahli-ahli keluarganya merupakan topik yang dilarang keras diperbincangkan di Kesatuan Soviet. Mereka dianggap sebagai lambang penentangan terhadap Kerajaan Kesatuan Soviet dan semua sejarah mengenai mereka yang baik telah dihilangkan. Karena kerajaan Soviet tidak dapat menerima hal ini, kerajaan Soviet akhirnya merobohkan rumah tersebut pada tahun 1970-an. Namun ramai lagi yang terus datang dan satu salib kayu yang biasa telah diletakkan di atas runtuhan rumah yang dirobohkan dan diganti setiap kali ia diturunkan. Akhirnya, selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, pembinaan sebuah gereja yang untuk memperingati pengorbanan keluarga tersebut dimulaikan. Kini gereja All Saints di Yekaterinburg adalah tapak penting kepada beratus dan beribu penganut setia agama Rusia Ortodok yang sejak 1980-an menganggap kesemua ahli keluarga Romanov sebagai orang suci. Bertahun berlalu, selepas keluarga Romanov dibunuh, tanah perkuburan keluarga itu dijumpai dan dirahasiakan daripada kerajaan komunis Rusia. Pada tahun 1991, selepas kejatuhan Uni Soviet, kubur keluarga ini digali dan diuji DNA-nya menunjukkan ia mengandungi 9 mayat, ratu, dan 3 lagi adik-beradik perempuan Romanov dan 4 daripada pengiring mereka, tapi tiada tanda si bungsu dan salah seorang kakaknya. Kini bersama dengan kabar angin mengatakan bahwa Anastasia dan Alexei berhasil melarikan diri. Hal ini telah memberikan harapan kepada orang ramai bahwa keluarga Romanov masih ada anggota keluarga yang hidup. Namun begitu, pada tahun 2007, sebuah kuburan tambahan ditemui dan ujian DNA menunjukkan mayat anak lelaki berusia 13 tahun dan anak perempuan sekitar 17 tahun yang digali keluar berhubungan rapat dengan keluarga Romanov. Akhirnya, Alexei dan Anastasia sekarang dikubur bersama ahli keluarga yang lain di Saint Petersburg, di dalam Katedral Saint Peter dan Paul.
Nah, itulah dia cerita hari ini berkenaan dengan keluarga kerajaan Rusia dan keruntuhan kerajaan Rusia beserta keluarganya. Semoga cerita ini menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan komen di bawah ya.